Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa waktu kemudian, Elraza melaporkan kalau negosiasi dengan Iron Raiders berhasil. Dan Nahen berkata, "Kerja bagus, Komandan. Sekarang kita bisa masuk ke langkah selanjutnya." Elraza menanyakan kapan mereka akan berangkat. Dan Nahen berkata agar dia beristirahat dulu, karena mereka masih memiliki waktu. Elraza kemudian menanyakan apakah dirinya boleh menanyakan sesuatu. Dan Nahen berkata, "Tidak masalah." Jadi apa yang masih membuatnya kebingungan? Elraza bertanya kenapa Tuan Nahen sudah merasa puas hanya dengan menjadi seorang royal tutor bagi yang mulia, padahal kemampuannya bisa membuat langit berguncang. Elraza berkata, seharusnya orang seperti royal tutor akan berada di lantai atas daripada membantu lantai bawah, jadi ini sungguh tidak masuk akal. Nahen menanyakan apakah dia khawatir dirinya memiliki maksud terselubung seperti kudeta, dan Elraza berkata sekilas memang ada. Nahen berpikir, kalau dirinya mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan menganggap gila. Dan dia tidak akan menerima alasan yang masuk akal. Satu-satunya jawaban yang paling masuk akal, dengan menunjukkan motif, sekaligus alasan kenapa dirinya menyukai permainan ini. Nahen kemudian menjawab, karena dirinya menganggapnya sangat seru. Karena dirinya bisa membesarkan Demon King lemah dan paling dibenci naik ke puncak. Nahen berkata suatu hari nanti, murid yang dirinya asuh akan menguasai seluruh penjuru Demon Realm, dan tidak ada yang lebih seru daripada itu. Elraza menanyakan apakah dia melakukan ini hanya demi hiburan semata. Dan Nahen berkata, awalnya memang begitu, tapi dia malah membuatnya terdengar seperti orang yang dingin. Nahen berkata, dirinya mulai suka dengan tempat ini. Dan sebagai permulaan, Siri adalah Demon King yang paling imut. Kemudian dirinya mengenal Chain sebagai pelayan paling setia serta teguh dalam prinsipnya. Dan hanya mengabdikan dirinya para keluarga di Fata. Ada juga Rhea, yang membuat istana terus berjalan dengan hati yang hangat, serta membuat suasana di istana ini terasa lebih hidup. Lalu ada juga Cecily yang pintar sekaligus efisien, dan Mark sang juru masak terhebat di Demon Realm yang siap memasak apapun. Meskipun wakil Kapten Veruna agar pemberontak, tapi kemampuannya dan kesetiaannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Lalu ada Kapten Rin Elraza yang sangat kuat, setia, cakap, dan cantik yang selalu setia menemani. Dan itu malah membuat Elraza jadinya malu-malu. Intinya Nahen suka suasana hangat sekaligus penghuni lantai 72. Dan tidak ada alasan baginya untuk menghancurkan kehangatan di istana ini. Selain itu, jika dia tidak mengkhianati dirinya duluan, dirinya tidak akan pernah berkhianat. Dan Elraza meminta maaf atas ketidaksopanan pertanyaannya. Nahen berkata tetaplah loyal pada Siri, bukan padanya. Dan dirinya paham kekhawatirannya ini berlandaskan pada kesetiaannya pada Siri. Setelah mendengarkan jawaban dari Nahen, Elraza merasa lega dengan jawaban jujur royal tutor dan tidak ada niatan tersembunyi dari ucapannya. Keesokan harinya, Siri pagi-pagi sudah ke ruangannya Nahen untuk mengajaknya bermain. Tapi Nahen berkata dirinya masih memeriksa kondisi keuangan. Siri berkata katanya tanaman di luar rusak karena ada pengelana yang menyerang dari dunia manusia. Dan Nahen berkata, itu benar, jadi ada permintaan bantuan logistik. Nahen menanyakan bagaimana menurutnya. Dan Siri berkata, kita berikan saja mereka makanan, seperti biji gandum dan daging di gudang. Nahen menanyakan, apakah dia akan memberikannya secara gratis. Dan Siri berkata, tidak semua mereka berikan gratis, karena sisanya harus dijual dengan harga rendah. Nahen menanyakan, bagaimana kalau para petani tidak memiliki uang untuk membeli makanan? Dan Siri tampaknya bingung harus menjawab apa. Nahen kemudian menjelaskan sistem yang disebut Huanggo, di mana para petani meminjam makanan dengan bunga rendah, lalu mereka membayarnya ketika panen selanjutnya. Dengan begitu, masalah makanan bisa diselesaikan, karena mereka tidak memberikan secara cuma-cuma. Dan Siri berkata, kalau Royal Tutor sungguh hebat. Tak lama kemudian, Rhea meminta maaf karena mengganggu pembelajarannya. Tapi sekarang, waktunya Nona Siri untuk sarapan. Nahen berkata, kalau begitu Siri sarapan dulu karena mereka belum masuk jam belajar. Dan Siri berkata, baiklah. Namun ketika melihat Siri malah berhenti seperti sedang menunggunya, Nahen jelas saja menanyakan ada apa. Sambil tersenyum manis, Siri tentunya meminta supaya Royal Tutor ikut dengannya dan sarapan bersamanya. Rhea berkata, apakah Yang Mulia ingin membagi makanannya? Dan Siri berkata dirinya ingin sarapan dengan Nahen. Tapi dia langsung menutup mulutnya.
Siri kemudian meminta maaf karena memanggil Royal Tutor dengan tidak sopan. Tapi Nahen berkata, tidak masalah. Nahen berpikir sepertinya dirinya sudah mendapatkan kepercayaan Siri dengan caranya sendiri, karena dia mengajaknya untuk makan cemilan kesukaannya. Bersamaan dengan itu, Cain melaporkan kalau Yang Mulia Sitri mengirimkan surat dan Nahen menanyakan memang apa yang ingin dia laporkan. Tapi setelah mengetahui bahwa semua rencananya sudah siap, Nahen berkata, sepertinya camilan hari ini akan jauh terasa lebih manis. Berpindah ke lantai 70, di mana Andromalius yang sangat kesal berkata, berani sekali Jalang Sitri itu mendeklarasikan perang padanya. Beberapa bawahannya meminta supaya Tuan berhati-hati, karena dulunya Nona Sitri Demon King kelas atas. Tapi Andromalius berkata, dia cuma pecundang menyedihkan yang kekuatannya disegel. Seseorang berkata dia memang kehilangan kekuatannya, tapi sifat liciknya masih menempel. Dan Andromalius berkata, apakah maksudnya dia memiliki rencana terselubung? Count Vermilion berkata, akhir-akhir ini ada rumor mengenai aliansi antara lantai 71 dan 72. Serta mata-mata dari lantai 71 melaporkan kalau Sitri sering berkunjung ke lantai ke-72. Vermilion berkata, ada kemungkinan besar bahwa Sitri berani menyerang lantai 70 setelah mendapatkan bantuan dari lantai 72 untuk menghancurkan mereka. Andromalius jelas saja tertawa sambil berkata, lucu sekali. Apakah si Jalang itu berpikir bisa berperang melawan lantai 70 hanya dengan menggabungkan kekuatan lantai 71 dan ke-72? Vermilion berkata lantai 72 masih memiliki Gerforce Sword dan ada rumor yang mengatakan kalau Royal Tutor mereka bukan demon biasa. Andromalius berkata sudah jelas Royal Tutor itu bukan demon biasa. Lagi pula, orang bodoh mana menjadi Royal Tutor lantai rendah kalau bukan demon sinting? Vermilion memberitahu kalau sosok yang merencanakan aliansi lantai 71 dan 72 adalah Royal Tutor itu. Dan Andromalius berkata, apakah dia serius? Vermilion berkata, itulah kenapa mereka harus menangani perang ini dengan tegas. Dan akan lebih baik kalau mereka menghancurkan semangat mereka dengan serangan besar-besaran. Vermilion kemudian membisikkan rencana yang sudah dirinya persiapkan. Dan kemungkinan keberhasilan rencana ini hampir 100%. Andromalius yang mendengar rencana itu jelas saja berkata, ide yang bagus. Kalau begitu, ayo kita tunjukkan kekuatan lantai 70 pada mereka. Andromalius menanyakan apakah Iron Raiders tidak datang. Dan Vermilion berkata bukan hanya Iron Raiders saja, tetapi semua faksinya juga tidak datang. Namun bersamaan dengan itu, seseorang melaporkan jika ada situasi darurat, dan Andromalius menanyakan darurat seperti apa sampai mengganggu rapat. Demon itu berkata pasukan Demon King Sitri sudah mendirikan kemah di depan kastil, dan Andromalius berkata, apakah dia sedang bercanda? Tapi ketika menghubungkannya dengan ketidakhadiran Iron Raiders bersama bawahannya, Andromalius langsung memerintahkan untuk menangkap pengkhianat itu. Vermilion berkata pasukannya sudah bersiap untuk berperang kapanpun dibutuhkan. Jadi Yang Mulia tidak memberikan perintah padanya. Andromalius jelas saja langsung memerintahkan supaya mereka menghabisi si Jalang bodoh Sitri, sekaligus menyeret pengkhianat Iron Raiders bersama komplotannya. Andromalius berkata mereka akan membuat lantai 71 dan 72 memahami seberapa jauh ketimpangan kekuatan mereka, dan jangan biarkan mereka kembali hidup-hidup. Di samping itu, Siri yang sedang memakai zirah berkata, kalau barang ini berat, tapi Nahen berkata kalau zirah ini akan menyelamatkan nyawanya. Nahen berkata, kalau dia patuh, dirinya akan memberikan sepotong kue ketika pulang nanti. Dan Siri tentunya sangat senang mendengarnya. Nahen menanyakan apakah Kapten Elraza sudah berangkat bersama pasukannya. Dan Cain berkata mereka seharusnya sudah memakainya. Nahen berkata kalau begitu dirinya akan berangkat. Jadi dirinya akan serahkan urusan di sini padanya. Dan Cain berkata semoga mereka beruntung melihat ada beberapa pasukan yang menunggunya. Nahen menanyakan kenapa dia masih di sini. Tapi Verona berkata komandan memintanya untuk mengawalnya. Verona berkata Yang Mulia Sitri sudah menyiapkan temporary portal yang akan membawanya langsung ke lantai 70. Jadi silahkan masuk. Nahen berkata, dia memberikan portal murahan untuk menyambutnya, dan Verona jelas saja menanyakan apa maksudnya barusan. Namun, ketika melihat Royal Tutor dan Wakil Komandan telah pergi, beberapa assassin yang sudah menunggu kesempatan akhirnya muncul. Para assassin itu berkata, kalau mereka banner-banner orang bodoh, bagaimana bisa mereka meninggalkan kastil Demon King tanpa penjagaan? Pemimpin assassin Andromalius kemudian menyuruh semua bawahannya untuk membunuh siapapun yang ada di dalam kastil ini dan mengambil alih lantai ke-72.